Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa ya ayyuhal muslimun wal muslimat hafizakumullah. Usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين yang berbahagia, hafizakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang bahagia ini kita berkumpul bersama untuk merayakan hari raya Idul Adha, yang mana pada hari raya Idul Adha ini oleh sebagian daerah seperti di daerah Madura misalnya dirayakan lebih semarak dan lebih ramai dibandingkan di hari raya Idul Fitri. Demikian pula di mancanegara seperti di Mesir, yang mana penduduknya merayakan Lebaran ini lebih semarak dan lebih meriah, karena memang pada hari raya Idul Adha ini jumlah takbir lebih lama dibandingkan hari raya Idul Fitri. Mulai kemarin sore di hari Arafah sampai waktu sholat asar di hari tasyrik yang terakhir, kita disunahkan untuk membaca takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Dan selain adanya takbir yang lebih lama pada Lebaran Idul Adha ini, ada hal yang berbeda, yaitu penyembelihan hewan kurban, yang pelaksanaannya bisa dilakukan di hari ini setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dan lalu dilanjutkan pada 3 hari di hari tasyrik berikutnya, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ifratid dam." Tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar, di hari raya Idul Adha ini, melainkan yang paling utama, yang paling dicintai adalah menyembelih hewan kurban.
Salah satu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkorban, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka yang berkorban dengan pahala yang besar dan begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisahibiha bi kulli sa'aratin hasanatun." Bagi orang yang menyembelih hewan kurban, bagi orang yang berkurban, maka pahalanya dari setiap satu bulu hewan kurban yang kita korbankan, pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang modern dan sangat canggih ini masih belum ada ditemukan alat yang bisa menghitung banyaknya bulu-bulu hewan. Semua ini merupakan bukti bahwasanya Allah mencintai mereka-mereka yang berkurban dan mampu untuk berkurban. Bahkan Allah menerima amalan kurbannya sebelum darahnya mengalir ke tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia hadiratullah, jika kita membahas masalah kurban dan ibadah haji, tentunya kita harus mengingat-ingat kembali kisah-kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang mana mereka merupakan contoh hamba-hamba Allah yang kuat imannya, keyakinannya, kepasrahannya, atau tawakalnya yang kuat dan kokoh. Semuanya terserah Allah. Maka ujian-ujian mereka lewati dengan baik karena satu tujuan, yaitu mendapat keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Jemaah yang berbahagia hadiratullah, Nabiullah Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang berharap untuk memiliki anak dan keturunan. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi. Setelah lama menikah, beliau juga tidak kunjung dikaruniai anak. Lama menikah, setelah akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Tetapi pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga diuji. Beliau diuji oleh Allah supaya mengungsi berhijrah ke tempat yang begitu gersang dan tandus yang saat ini menjadi kota Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah ujian, padahal ketika itu anaknya masih kecil, dikatakan masih umur 8 tahun, dan disuruh berpindah dari tempat yang asalnya Gemah Rupah Loh Jinawi, subur makmur, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan tempat yang subur tadi menuju ke tempat yang gersang yang saat ini menjadi kota Mekah, yang menjadi pusat kita beribadah, pusat jamaah haji beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah beliau bersama istrinya. Ketika beliau ditanya oleh istrinya, mau kemana kita? Beliau menjawab, tidak pernah menjawab, tidak menoleh sedikit pun. Dan pada akhirnya ketika ditanya oleh istrinya dan Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya mengatakan, jika demikian, jika Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Jemaah yang berbahagia hadiratullah, ujian Nabiullah Ibrahim tidak hanya di situ saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Nabiullah Ibrahim, menguji keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Beliau akhirnya didatangi dalam mimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail, anaknya yang juga merupakan anak yang soleh. Apa jawabannya? Wahai anakku, saya diperintahkan tadi malam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka anaknya yang soleh tadi juga menjawab, ya abati alma tukar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka engkau juga akan mendapatiku aku dalam keadaan orang-orang menjadi sebagian dari orang-orang yang sabar. Jemaah yang berbahagia hadiratullah, banyak hikmah yang sangat penting di dalam kisah kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap, kekokohan keimanan kita menjadi cara kita menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Di dunia akan diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita dalam mencari nafkah untuk keluarga, mari kita jadikan kekuatan akidah dan iman berada pada tempat yang paling utama. Tentunya agar keimanan kita kuat dan kokoh, maka kita harus melaksanakan atau melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, rutin atau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa, tambahi dengan sholat sunnah yang lainnya. Dikatakan di dalam sebuah hadis, orang yang melaksanakan sholat itu bagaikan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering sowan, sering datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mengatakan ka'annama yunadi rabbah. Orang-orang yang melaksanakan sholat itu bagaikan dia berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, agar keimanan, ketakwaan kita ini kokoh, kita istiqomah membaca Al-Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran. Setiap hari sebelum bekerja, paling tidak 1 lembar, 1 kaca kita baca Al-Quran, atau separuh dari 1 kaca di Al-Quran kita baca. Dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang pada akhirnya masuk Islam dikarenakan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tahukah kita jemaah yang berbahagia hadiratullah, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mereka semuanya sama-sama mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah agar kalian menjadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jemaah yang berbahagia Allah, agar keimanan kita ini kokoh, kekuatan ketakwaan kita ini kuat, maka kita mencari tempat atau berada di sebuah lingkungan yang lingkungan tersebut lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendidik kita. Dikatakan dalam kalam hikmah, al-insan ibnu bi'atih, manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Ketika lingkungannya baik, maka orang-orang tersebut akan ikut menjadi baik. Sama dengan halnya ketika kita berada dengan orang-orang, berkumpul dengan orang-orang tukang minyak, maka dia akan mencium bau wanginya, paling tidak mendapat polesan atau semprotan minyak wanginya. Dan ketika seseorang ini berkumpul dengan orang-orang yang sedang membakar kayu atau membakar apapun, maka paling tidak mencium bau yang tidak sedap atau bau sakitnya. Jemaah yang berbahagia hadiratullah, yang keempat, agar keimanan kita ini kokoh sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, yakni kita harus memiliki seorang murabbi, seorang guru yang selalu mengingatkan. Kalau orang tua kita dulu ketika ada permasalahan, kita selalu datang sowan kepada kiai, kepada ustaz, kepada orang yang mengerti tentang agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli ilmu apabila kalian ingin menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Dan tidak mengerti, tanyalah kepada orang-orang yang lebih mengerti, yang lebih paham. Sehingga ketika kita memiliki orang yang menjadi murabbi kita, yang menjadi pendidik jiwa dan hati kita, kita akan terdidik menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang berbahagia hadiratullah, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama, yakni jangan meninggalkan sholat. Yang kedua, selalu atau rutin membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu berada pada lingkungan yang baik dan memiliki seorang Rabbi, seorang guru yang selalu mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المسلمون والمسلمات، حفظكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على غير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على خير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى جل جلاله وتعالى عظمته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم وذكر الله عز وجل أكبر.